Gaji dibayar di muka dan permasalahannya. Banyak perusahaan berprinsip no work no pay. Tetapi kenyataannya, banyak juga perusahaan yang memberikan gaji walaupun karyawan belum melakukan pekerjaannya. Bagaimana ini terjadi? Mendekati tanggal gajian, pekerjaan menghitung gaji akan makin disibukkan. Apalagi jika banyak karyawan masuk dan keluar. Tentu bagian payroll akan lebih sibuk untuk menghitung proporsional gaji karyawan baru dan uang pesangon karyawan keluar. Dalam menghitung gaji, biasanya kita mengenal dua jenis periode, yaitu 1. Periode perhitungan gaji pokok dan tunjangan tetap. Umumnya, banyak perusahaan menerapkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 untuk periode perhitungan gaji pokok dan tunjangan tetap. 2. Periode perhitungan lembur dan tunjangan yang bersifat harian. Karena bagian payroll memerlukan waktu beberapa hari sebelum untuk menghitung tunjangan yang bersifat harian, maka diperlukan tanggal cut-off sebagai batasan tanggal menghitung gaji. Misalnya tanggal cut-off 25, maka periode perhitungan lembur dan tunjangan adalah dari tanggal 26 bulan lalu sampai tanggal 25 bulan ini. Lalu, kapan advance payment terjadi? Advance payment akan dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, karyawan yang mendadak mengundurkan diri, di antara tanggal 28 sampai dengan 31. Misalnya, karyawan resign mendadak pada tanggal 29, padahal bagian payroll telah menghitung dan mentransfer gaji karyawan tersebut full 1 bulan dari tanggal 1 ke tanggal 31 yang seharusnya menerima gaji secara proporsional. Berikut ilustrasinya. Kedua, karyawan yang dipindah tugaskan ke cabang lain yang berbeda NPWP, di antara tanggal 28 sampai 31. Pada saat tanggal cut-off, tanggal 25, gaji karyawan telah dihitung dengan kondisi pajak karyawan aktif. Sedangkan dari sisi perhitungan pajak akan melihat kondisi terakhir dalam periode gaji pokok dan tunjangan tetap, yaitu tanggal 31. Sehingga seharusnya gaji dihitung dengan kondisi pajak sebagai karyawan mutasi beda NPWP. Terdapat beberapa solusi untuk menghindari advance payment gaji. Pertama, perusahaan menerapkan aturan one month notice dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang intinya mengatur karyawan supaya mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Solusi kedua, yaitu menyamakan periode gaji pokok dan tunjangan tetap dengan periode lembur dan tunjangan harian. Dengan penyamaan dua periode di atas, maka permasalahan advance payment gaji akan dapat dihindarkan.